Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Berbeda dengan video-video sebelumnya, karena video sebelumnya kita mereview tanaman produk dari Halbanero yang berada di lapang. Kali ini kita berada pada pembibitan, di mana ini merupakan salah satu poin penting pada budidaya tanaman cabai. Jadi di sini dengan Pak Luas selaku penanggung jawab. Silakan Pak Luas untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi, selamat siang para sahabat tani. Perkenalkan, nama saya Bayu. Dan dengan julukan pada umumnya para petani, sahabat tani memanggil saya dengan julukan Luwak, tapi nggak pakai white coffee. Jadi kita akan sedikit bertanya-tanya. Jadi di sini pembibitan ini menggunakan sebenarnya medianya menggunakan apa, terus kemudian media tanamnya menggunakan apa, media semainya menggunakan apa, terus perawatannya nanti bagaimana. Jadi gimana Pak Lua, ini untuk media tanamnya menggunakan media tanam apa saja, terus media semainya juga apa saja. Kalau di sini di pembibitan ini menggunakan media pakai pot tray. Terus untuk tanahnya, perbandingan menggunakan tanahnya apa? Hanya menggunakan pure tanah 100% atau bagaimana Pak Lua? Kalau di sini media tanamnya memakai abu sekam, tanah sama kompos. Untuk perbandingannya tadi? Perbandingan 3-1. 3-1-1 nggih Pak? Jadi ya, 3-1-1. Satu tanah, kemudian satu kompos. Iya, benar. Terus kenapa sih Pak kok harus menggunakan pot tray plastik ini? Karena setahu saya di daerah lain juga banyak pembibitan, namun masih belum banyak yang menggunakan pot tray ini. Banyak yang masih menggunakan, kalau di sini namanya lontong Ya. ataupun plastik pembibitan. Iya, ini kan inovasi terbaru dari pembibitan ini menggunakan pot tray. Jadi cara kerjanya lebih simpel, lebih mudah. Jadi nggak begitu banyak makan biaya, makan tenaga kerja. Selain itu berarti kalau menggunakan pot tray ini berarti lebih hemat biaya. Lebih hemat biaya, efisien waktu. Ya, karena medianya juga nggak sekali pakai, sekali buang Pak ya, bisa pakai bola-balik. Terus bisa. ini kalau karena ini pembibitannya banyak yang menggunakan cabai, mayoritas di sini pindah tanamnya itu di usia berapa saja sih Pak? Kalau usia maksimal siap tanam itu yang bagus itu ada 40 hari, 40 malam. 40 hari untuk 40 malam juga berarti Pak? Iya. Terus ini perawatan. Jadi selama ini apakah hanya menggunakan disiram saja, atau ada nutrisi yang dimasukkan untuk menunjang pertumbuhan pembibitan ini? Ada nutrisi atau penyiraman khusus, itu ada menggunakan nutrisi agar pertumbuhan maksimal. Jadi untuk pengairannya bagaimana Pak? Sistem kocornya setiap hari atau 2 hari sekali atau bagaimana? Kalau untuk kocornya, kalau cuaca panas kayak gini 2 kali, pagi dan sore. Tapi kalau musim kemarau, musim penghujan hanya pagi hari aja Pak ya? Ya, cukup 1 kali. 1 kali. Kalau ya emang panasnya emang banget ini Pak ya. Akhir-akhir ini kan cuacanya agak summer gitu. Betul. Panas banget. Takutnya nggak tumbuh nanti Pak ya. Kalau tumbuh atau enggak itu tergantung sama benih. Oh iya. Kalau kita memilih benih yang berkualitas, insya Allah
daya kecambahnya juga bagus. Oh, jadi mayoritas di sini menggunakan benih yang bagus Pak? Yang berkualitas terus. Asli dari perusahaan betul Pak? Iya, betul. Berarti perusahaan benar-benar menjamin kualitas benih. Di apa yang ada di sampel di belakang, di tulisan di belakang produk itu benar adanya Pak ya untuk daya Benar. kecambahnya? Itu nyata itu. Jadi di sini mayoritas itu menggunakan varietas apa ya Pak ya? Kalau di wilayah Kepung Kediri ini kebanyakan itu para petani menyukai jenis lestari karena berkualitas. Jadi untuk daya tumbuhnya, daya kecambahnya juga berarti bagus Pak ya untuk Bagus. Untuk lestari ini sedangkan perusahaan juga menjamin kalau ada yang kurang daya tumbuhnya kurang bagus itu komplain ke perusahaan pasti dapat ganti rugi. Oke, terima kasih Pak Luwa atas waktu yang sudah diluangkan untuk sedikit wawancara ini. Iya, sama-sama. Untuk semua sahabat tani, bagi yang mau menyemai bisa menghubungi langsung ke Pak Luwa. Nomornya berapa Pak? Aku rapal ya. Selebeu meledak, cuaks, au. Bisa ngubungi dok kene ngono lho wis kok. Bisa ngubungi dok kene untuk pemesan benih apa pengen semai maksudnya pengen nampakne lah ngono berarti. Oke, wis tak kira hafal nomornya. Dari hasil wawancara saya tadi dengan Pak Luwa atau Pak Bayu, media tanam di sini menggunakan kompos, arang sekam dan juga tanah. Namun dengan perbandingan arang sekam 3, kompos 1, serta tanahnya 1. Apa sih keunggulan daripada menggunakan arang sekam ini? Keunggulan dengan menggunakan arang sekam ini ialah unsur hara yang terdapat di dalamnya. Nitrogen dengan sulfur yang terdapat pada arang sekam ini membantu benih untuk tumbuh sampai usia 40 hari. Jadi membantu, bukan faktor utama. Nah, selain itu, keunggulan kekurangan daripada menggunakan arang sekam, kompos, dan tanah ini ialah lolosnya air. Karena sejatinya arang sekam ini tidak mampu atau sulit untuk mengikat air sehingga air yang terdapat pada media ini akan cepat lolos. Apalagi pada saat ini musim kemarau yang kenteng-kenteng atau panas-panasnya ini, kebutuhan air juga cukup banyak. Pada pembibitan kali ini, media yang digunakan ialah 311 atau kompos, arang sekam, dan tanah tadi. Sistem pengairan atau penyiramannya ialah pagi dan sore. Pada musim kemarau yang sangat panjang ini dan panas ini, pengairan dilakukan pagi dan sore. Selain itu, tadi Pak Luwa juga menjelaskan kalau menggunakan nutrisi pada pembibitan kali ini. Nutrisi ini menggunakan C4 hijau, dan C4 ini berguna untuk meningkatkan. Jadi fungsi dari C4 hijau ini adalah daun dan batang. Jadi supaya pengaplikasian C4 ini supaya tanaman ini kokoh. Jadi batangnya kokoh, kemudian daunnya juga tidak cepat layu atau kuning, sehingga pertumbuhan dari benih hingga pindah tanam ini akan dapat secara maksimal. Jika dilihat dengan menggunakan bak semetri ini lebih hemat tempat ya. Kita lihat bahwa bak semetri ini lebih efisien terhadap tempat. Selain itu tumbuhnya juga bisa serempak. Saya coba angkat. Segini saja merupakan 200 tanaman. Jadi dibandingkan dengan menggunakan media tanam lain, ini merupakan inovasi terbaru. Serta apabila dilihat dari segi estetikanya, ini lebih estetik. Seperti yang kita lihat bahwa di pembibitan di salah satu kecamatan Kepung ini menggunakan media bak semetri ini dengan lubang 200 tadi, kemudian menggunakan media tanam berupa sekam bakarnya, terus kemudian tanah serta komposnya. Kenapa kok menggunakan 3 media tanam ini? Kenapa nggak menggunakan tanah pure tanah? Kenapa kok masih menggunakan sekam? Kenapa masih menggunakan kompos?
Salah satu manfaat dengan menggunakan arang sekam ataupun kompos ialah kandungan unsur hara yang terdapat di dalamnya. Ketika kita hanya menggunakan tanah, maka kita tidak tahu bahwa unsur hara yang terdapat pada tanah ini apakah ada atau tidak. Jadi di kandungan unsur hara pada arang sekam ini terdapat beberapa unsur hara yang merupakan pokok pada tanaman. Ketika benih ini disemai dengan menggunakan media tanam yang tepat, maka daya tumbuh yang dihasilkan juga akan maksimal. Dengan menggunakan media tanam yang perbandingannya 3:1 tadi, yang lebih dominan arang sekamnya, resiko yang dihasilkan daripada menggunakan media tanam tersebut ialah sistem pengairannya. Jadi dengan arang sekam yang banyak, komposisinya yang lebih banyak daripada tanah tadi, sehingga media ini akan cukup sulit untuk mengikat air, sehingga lolosnya air juga akan lebih banyak, dan nantinya pengairan akan dilakukan lebih intens. Jadi teman-teman, pada pembibitan di sini tidak hanya varietas cabai aja, namun juga ada tanaman lain, bahkan selain cabai merah, cabai rawit atau cabai merah keriting, ada juga terong, ada juga bawang merah, bahkan ada juga bunga. Selain itu, selain bunga juga ada alpukat, bibit alpukat bahkan. Jadi untuk teman-teman semua yang mau pesan bibit ataupun nitip jadiin bibit, bisa langsung menghubungi Pak Bayu tadi atau Pak Luar. Nanti nomor bisa disampaikan atau di deskripsi nanti juga ada. Jadi sekian, terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.